wujudkan bersama IndiHome. Nama saya Paramita Suri, saya owner Prabu Catering yang berlokasi di Condet, Jakarta Timur. Secara resminya sih kita catering ini berdiri dan disahkan oleh organisasi itu sekitar tahun 2011, tapi kita udah memelihara kucing jauh sebelumnya gitu. Jadi pada waktu masa-masa kuliah, sekolah gitu, saya memang hobi dengan binatang-binatang. Awalnya saya melihara kucing, ada hamster yang jumlahnya dulu sampai puluhan. Tapi ternyata kenapa saya akhirnya memilih kepada kucing? Karena kucing itu dia binatang yang bersih ya, jadinya lain dengan binatang seperti kelinci yang kita perlu perawatan ekstra. Kucing itu dia cukup diberikan pasir gitu, dia bisa mengatur kotorannya sendiri gitu. Jadinya lama-kelamaan saya jatuh hati dengan kucing dan saya memilih kucing untuk dipelihara gitu. Kalau untuk di Prabu Catering kita memiliki kekhususan untuk breeding di jenis Persia dan Exotic Shorthair. Exotic Shorthair itu dia sebenarnya termasuk dalam ras Persia, akan tetapi dia memiliki bulu yang berbeda dengan Persia. Dia bulunya berbulu pendek. Lalu untuk jumlah kucing yang di sini kita kurang lebih ada sekitar 20 ekor. Untuk jumlah betina kita pasti lebih banyak karena jantan itu dia akan siap untuk mengawini betina gitu. Sementara kalau betina dia untuk waktu kawinnya ada waktu-waktu tertentunya seperti itu. Untuk di Prabu sendiri kita jantan juga memang ada beberapa karena tidak semua jantan itu akan siap untuk kawin gitu, karena kadang dia ada moodnya untuk masa kawinnya, lalu ada seperti kita ada rasa happy-nya gitu. Kalau dia lagi moodnya bagus gitu, dia akan siap untuk mengawini betinanya gitu. Tapi kalau dia lagi moodnya jelek, dia bisa mogok untuk kawin gitu. Untuk makanan Persia kita pilihnya dry food gitu. Dry foodnya kita pilih yang berkualitas. Jadi dry food itu kan ada berbagai macam merek. Kita pilih yang memenuhi kriteria, memenuhi nilai-nilai gizi untuk kucingnya. Apalagi untuk kucing Persia itu perlu kita pilih yang mengandung vitamin untuk keseimbangan bulunya, gizinya. Karena Persia itu kan dia berbulu panjang, juga pasti dia akan membutuhkan vitamin-vitamin untuk menunjang performa bulunya gitu. Lalu kalau misalnya untuk makanan tambahan, biasanya kita berikan raw food. Raw food itu yang kita kasih daging sapi mentah biasanya gitu. Untuk per kucing biasanya kita kasih sekitar 50 gram untuk daging sapi mentah. Daging sapi mentah itu kita pilih karena dia memiliki manfaat membuat bodinya itu menjadi terbentuk dan bulunya itu menjadi lebih tebal gitu. Selain itu, selain daging sapi, kita juga berikan daging ayam kukus. Daging ayam ini dia nggak boleh untuk kita kasihkan mentah gitu, karena kalau di Indonesia sendiri kita tahu banyak daging ayam-ayam yang suntik-suntik seperti itu. Jadinya karena khawatir mengandung zat-zat kimia di dalam tubuhnya, ayam tersebut harus kita netralkan dengan cara dikukus supaya aman untuk dikasihkan ke kucing. Kucing yang stres dia cenderung murung, dia pasti akan memisah dari kelompoknya gitu. Nah, gimana cara kita untuk menghilangkan stresnya itu? Sama seperti makhluk hidup lainnya, kucing itu senang untuk disayang gitu. Mereka tahu kalau misalnya kita memiliki rasa sayang kepada mereka. Jadi ketika kucing stres ini
harus kita bawa juga ke dokter, ke vet, supaya nanti dapat obat. Biasanya sih dapat obat antidepresan, tentu dengan resep yang dokter anjurkan. Selain itu, untuk penanganannya sehari-hari kita harus mendekati dia gitu, kita perlakukan dia dengan sayang, kita ajak main, kita ajak ngobrol bahkan, karena kucing itu mengerti gitu loh. Kucing itu mengerti bahwa dia itu diperhatikan atau dia itu diacuhkan. Tingkat kesulitan kucing Persia sebenarnya sama aja. Semua kucing yang kita pelihara, semua makhluk hidup yang kita pelihara itu pasti ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Cuman memang karakter kucing Persia ini dia sedikit lebih ringkih dibanding ras-ras lainnya gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, jadi untuk perawatannya pun bisa dibilang agak merepotkan. Tapi untuk yang hobi tenang aja, itu semua akan kita lakukan dengan senang hati, dan hal-hal yang seperti itu tuh udah akan menjadi rutinitas yang terbayar dengan tingkah laku mereka yang lucu. Badan mereka yang sehat, repotnya itu udah hilang. Jadi seperti kucing Persia ini karakternya dia berhidung pesek. Saluran pernafasannya pendek. Pastinya aliran air matanya ini akan lebih sering keluar dibandingkan dengan kucing-kucing yang lebih mancung hidungnya. Lalu juga untuk Persia perlu kita mandikan rutin, minimal seminggu sekali. Kenapa? Karena Persia itu berkarakter bulu lebat, dan kucing itu akan mengeluarkan minyak alami di dalam tubuhnya yang harus dibersihkan gitu. Karena kalau tidak dibersihkan tentu akan menimbulkan penyakit-penyakit kulit seperti jamur dan lain sebagainya. Lalu kesulitan lainnya itu dalam hal pemberian makan sih, karena kalau karakter kucing Persia itu lebih pemilih dia. Jadi harus kita cari tahu hal-hal apa yang dia sukai. Kalau misalnya ada satu makanan yang mereka sukai, itu kita kasihkan aja gitu, karena itu akan membuat dia menjadi lebih sehat dan happy. Untuk di Indonesia jenis-jenis kucing ras itu udah mulai kaya ya. Di kita sendiri itu masih banyak orang yang bingung ini ras kucing apa. Nah, kebetulan kalau di Catri sendiri itu kita rasnya itu adalah ras murni yang kita punya gitu. Jadi yang membedakannya apa itu adalah sertifikatnya. Pastikan kalau ingin memilih kucing, ras apa sih yang kamu mau, ras apa sih yang kamu suka. Nah, kalau untuk di Prabu Catri sendiri kita memiliki kekhususan hanya breeding untuk ras Persia dan exotic short hair. Karakter kucing itu dia lebih kayak raja ya, jadinya apa-apa kita layanin, lalu juga mereka nggak bisa kita paksa moodnya. Jadi ketika mereka lagi mood untuk bermain, biasanya akan nyamperin kita dengan sendirinya, ngajak main, gangguin, gigit-gigit tangan. Tapi kalau datang bad moodnya, mereka tidur aja sendiri, cuek gitu. Sampai kita panggil pun mereka kadang udah nggak dengar gitu loh, tentang nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Kalau kesehariannya kucing itu memang lebih banyak tidurnya ya ketimbang mainnya, kecuali kitten. Kitten itu anak-anak kucing. Itu yang kita sebut anak kucing itu biasanya di usia sebelum 1 tahun. Itu masih mereka karakter bermainnya itu masih full. Mereka masih senang-senang main, masih happy kalau kita kasih mainan. Tapi beda dengan kucing yang sudah dewasa, walaupun kita kasih mainan mereka biasanya cuek aja.
Kalau di Prabu sendiri, kita ini terapkan sistem cashless, yaitu kita nggak memakai kandang besi, itu kita berusaha untuk menguranginya, kecuali kalau misalnya mereka memerlukan kondisinya, biasanya itu pada saat mereka sedang hamil kucingnya, atau ketika kucing itu lagi sakit, itu kita baru perlukan kandang. Tapi pada hari-hariannya itu kita lepas aja, karena mereka bagian dari keluarga kita juga gitu, mereka bagian dari rumah ini. Kalau bercandaannya kita sih mereka bosnya, kita ini hanya dayang-dayangnya aja gitu. Kalau Prabu Khetri kita udah lama, bahkan kita merupakan pelopor untuk yang menerapkan sistem cat room. Jadi kita tuh pakainya kandang-kandang tuh seperti ini, ruangan-ruangan seperti ini. Kucing masih tetap nyaman di ruangannya. Kita sediakan pasirnya, ada makanannya, ada minumannya. Ini pun yang kita kandangi itu kucing-kucing yang jantan, gitu yang kita kandangi. Kenapa? Karena jantan itu dia lebih aktif. Fungsi lainnya kita ngandangin jantan adalah untuk memperkirakan tepatnya waktu kelahiran. Jadi nggak sembarang ada perkawinan yang terlarang di sini, gitu. Jadinya semua perkawinan di sini pasti kita tercatat. Semua perkawinan itu pasti terdata oleh kita. Jadi untuk selanjutnya kita bisa tahu kapan waktu kelahirannya, karena itu penting sekali untuk kita prediksi. Terlebih untuk kucing Persia, karena kucing Persia itu kelahirannya perlu ada bantuan dari kita, dari manusia. Mereka itu jarang sekali yang mandiri bisa melahirkan anak lalu mengurus sendiri, itu jarang sekali. Sekarang kita membahas tentang perawatan kucing, apa aja sih yang perlu kita lakukan untuk perawatan harian, terutama kalau yang saya terangkan sekarang adalah untuk kucing Persia. Ini kotak yang isinya alat-alat rutin yang biasa saya pakai. Pertama sih biasanya kita sebelum memegang kucing itu, sebelum melakukan aktivitas bersih-bersih itu kita harus pastikan tangan kita itu steril. Dari kucing satu ke kucing yang lainnya itu kita minimalisir dengan pemberian alkohol. Kenapa? Karena khawatir kita menularkan penyakit dari kucing yang lain ke kucing yang sehat gitu. Jadi pencegahan itu pasti lebih baik kita cegah dulu dengan pemberian alkohol. Lalu untuk kucing Persia ini, perawatan yang paling penting adalah perawatan untuk matanya. Mata kucing Persia ini cenderung dia basah. Kalau dia tidak dibersihkan, nanti dia akan bergerak menghitam. Dan ini kalau menghitam ini nanti dia akan mengiritasi kulitnya, yang akan mengakibatkan dia menjadi luka atau jamur. Jadi hariannya itu kita perlu bersihkan dengan cairan yang bisa dibeli, itu cairan Otsu. Kalau saya memakai cairan infus NaCl. Bisa juga pakai cairan pembersih mata yang untuk soft lens, itu bisa didapatkan di apotek-apotek. Tapi untuk ringkesnya sih dengan cairan air Otsu itu NaCl, air infus kita bilangnya. Itu kita belinya di apotek, kita tempatkan di tempat botol biasa. Lalu harian ini kita bersihkan aja sampai dia bersih. Oh iya, kalau yang untuk pemula mungkin takut ya, cara membersihkannya itu gimana sih, kucingnya kesakitan atau enggak sih, terus kita perlu memaksa atau enggak. Kita memang harus ada sedikit memaksa kalau untuk ke kucing. Itu posisinya seperti ini, kucing itu membelakangi kita, lalu kita pegang kepalanya ini supaya dia enggak ke kanan ke kiri, jadi supaya dia tetap satu fokus. Lalu kita tarik ke atas, nah, baru kita bersihkan dia gitu. Sebenarnya sih kucing karena dia yang hidup di alam liar, dia membutuhkan ketajaman kuku itu. Tapi kalau untuk kucing yang indoor itu agar dia juga aman, apalagi kalau kita yang punya anak kecil gitu, main-main dengan kucing supaya terhindar dari cakaran kucing. Walaupun biasanya sih kucingnya hanya main-main gitu, tapinya
Ada baiknya kita melakukan pemotongan kukunya secara rutin. Biasanya setiap 2 minggu itu mulai kuku runcingnya mulai muncul, terbentuk. Biasanya untuk gunting kuku saya menggunakan alat khusus potong gunting kuku seperti ini. Ini bisa kita peroleh di pet shop, atau kalau misalnya nggak punya ini, gunting yang biasa kita pakai di rumah itu gunting kuku manusia itu juga bisa. Yang kita lihat sekarang ini ruangan yang memang saya desain khusus untuk indukan kucing yang akan segera melahirkan dan yang setelah melahirkan, itu yang menyusui. Ini saya pantau 24 jam penuh karena di masa-masa bayi kucing ketika baru lahir sampai usia 1 bulan itu masuk dalam usia kritis, masa-masa rawan, jadi perlu perhatian kita. Dengan kondisinya yang masih kritis ini, tentu dia diperlukan perlakuan khusus, misalnya ada tambahan lampu penghangatnya, lalu sirkulasi udaranya itu dia harus terbuka lah, jadi memungkinkan dia untuk memperoleh udara yang lebih bagus. Dan hal-hal seperti itu tuh penting juga untuk indukan-indukan yang akan segera melahirkan. Mereka harus diminimalisir rasa stresnya, karena kalau stres itu akan membuat janinnya tentu nggak bagus pergerakannya gitu. Jadi kalau indukannya itu sehat, indukannya baik, yang kita harapkan nanti mereka akan melahirkan anak-anak yang sehat juga. Selain itu juga saya melengkapi dengan CCTV kalau untuk di ruangan ini. Kenapa? Karena indukan kucing Persia itu memiliki riwayat yang hampir tidak bisa untuk melahirkan sendiri. Jadi mereka tuh butuh bantuan kita sebagai ownernya. Mereka harus full perhatian ketika masa-masa melahirkan itu. Jadi telat hanya beberapa menit saja itu bisa dibilang kita kehilangan si bayinya. Kenapa? Karena mereka ini, si Persia ini sudah hampir kehilangan sifat-sifat karakter alamiahnya. Layaknya kucing biasa itu pada umumnya ketika melahirkan dia akan jilat-jilat bayinya, memutuskan tali pusarnya. Seperti itu kucing Persia udah nggak bisa gitu. Untuk mandikan kucing itu kita harus perhatikan ya, usahakan supaya kucingnya tenang dulu. Jangan ketika kucingnya masih takut, masih stres, itu langsung kita mandikan. Karena bisa-bisa nanti kucingnya sehabis mandi sakit gitu. Jadinya kalau kita mandiin kucing, pastikan kucingnya itu happy dulu moodnya. Dianya nyaman dulu dengan lingkungan sekitarnya. Baru kita mulai step-stepnya. Selain itu yang perlu kita perhatikan, mandiin kucing itu kalau saya biasakan dengan air hangat. Kenapa? Supaya kucingnya merasa nyaman dia. Kucing nyaman, dia happy, dia pasti akan menikmati proses mandinya ini. Ada kucing yang setiap mandi itu berontak. Kenapa gitu? Karena mereka memang tidak terbiasa gitu. Karena cara mandikannya pun biasanya dengan penuh paksaan, dengan terburu-buru. Tapi kalau dia dari kecilnya mandi dengan kita, ikatan dengan kitanya itu kuat, dia itu akan percaya penuh pada kita. Dia pasti akan ikutin prosesnya dari awal sampai akhir. Dia akan nyaman. Jadi kalau mandiin kucing itu sampo-nya pun harus diperhatikan. Jangan kita pakaikan sampo manusia untuk mandiin kucing. Jadi sampo kucing itu sebenarnya ada sampo khususnya. Dia itu mengingat karakter bulunya yang cenderung rontok. Dia itu perlu tingkat kelembutannya itu yang lebih dibandingkan dengan sampo manusia pada umumnya. Jadinya kita harus mandiin kucing, ada step-stepnya, ada tahapannya, ada ketentuan-ketentuannya gitu, supaya bulu yang dihasilkannya juga nanti bagus. Bulu yang dihasilkannya nanti juga nggak gampang kusam. Ada juga yang baru aja mandi tapi besoknya udah jelek lagi gitu, bulunya udah kusam lagi. Kita mulai dengan merontokkan minyak di kulitnya. Ini dengan sampo
degreaser, sampo khusus untuk melunturkan minyak kucing. Jadi semua badannya ini harus kena dengan sabunnya, terutama bagian buntut. Bagian buntut ini bagian yang penuh dengan minyaknya, apalagi kalau kucing-kucing dewasa, kucing-kucing jantan itu banyak sekali minyak-minyak yang terperangkap di dalam buntutnya ini. Jadinya kita harus mandiin ini dengan penuh ketelitian. Sekarang saya coba akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Udah ada yang masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama dari @topikal kadri 34. Apa makanan kesukaan kucing yang kakak rawat? Makanan utama yang saya kasih itu dry food. Untuk dry food saya nggak bisa sebut merek di sini, tapi kalian bisa coba sendiri. Untuk satu makanan yang sudah terbukti kucing kalian suka, itu diteruskan saja gitu. Jadinya makanan yang mahal belum tentu kucing kalian tuh akan suka. Selain itu saya juga berikan raw food. Raw foodnya itu berupa daging sapi mentah. Nah, ada triknya di sini dalam pemberian daging sapi mentah. Saya itu memasukkannya ke dalam freezer minimal 2 kali 24 jam supaya meminimalisir bakteri-bakteri yang ada di dalam daging mentah itu. Nah, selain itu juga saya berikan ayam. Kalau ayam ini kita wajib untuk mengukusnya, mengukus atau direbus, jangan digoreng sapinya. Lalu untuk tambah vitaminnya itu ada pemberian lisin. Pemberian lisin ini selain untuk daya tahan tubuh juga membantu nafsu makan kucing supaya kucingnya kita itu menambah nafsu makannya. Tuh. Pertanyaan terakhir dari Nui 56. Penyakit apa yang dapat ditularkan dari kucing? Itu biasanya kita tertular jamur dari kucing, ringworm. Jadinya kalau kita mengobati kucing yang sedang terjangkit ringworm, itu kita memang perlu hati-hati gitu, karena itu bisa menular kepada kita. Obatnya sih sebenarnya gampang, cumannya rasa yang ditimbulkannya itu lumayan gatal dan berkepanjangan. Jadinya kita memang harus menjaga kebersihan kucing. Dengan kucing kita yang bersih, kucing kita sehat, itu berdampak juga kepada diri kita yang menjadi sehat. Ya, demikian info-info, tips-tips cara perawatan kucing Persia dan exotic short hair. Semoga bermanfaat.